Halo semua, welcome to Bitcoin Update. Pada video kali ini kita akan bahas ya update dari Bitcoin cryptocurrency ya. Bagaimana untuk pergerakannya setelah dia mencapai area supply di 44.000 seperti itu. Sudah sempat menyentuh 44.000 dan sekarang reject masih bermain di area 42.000. Untuk kelanjutannya gimana? Kita akan langsung bahas ya. Di sini kita bisa lihat untuk Bitcoin ini berada di area supply ya, dengan area RSI yang sudah mencapai overbought ya, atau jenuh beli seperti itu. Berada di area supply juga, maka ada potensi untuk Bitcoin itu akan istirahat dulu atau melakukan pullback ke bawah seperti itu. Ini view saya secara weekly time frame. Tapi kalau kita lihat untuk closing potensial di minggu ini, Bitcoin itu sempat untuk drop ya di area 40.300, lalu dia terpantul kembali ke area 42.000. Apabila ini yang terjadi dan Bitcoin bisa breakout lagi di atas 44.000, maka kita bisa lihat untuk Bitcoin langsung retest lagi ke area mungkin sejauh-jauhnya ke 47.000 ya, di area top dari supply yang ada sebelumnya seperti itu di candlestick bulan Maret 2022 kemarin. Itu view dari saya secara weekly time frame, dan apabila koreksi, menurut saya area koreksi yang ideal itu secara weekly ya, kita lihat dia harusnya akan koreksi lagi masuk ke area trendline ya di 32.000 untuk jangka menengah mungkin ya, kita bisa lihat jangka pendek sampai menengah mungkin 1 sampai 2 bulan ya sebelumnya halving ya. Karena kalau kita lihat secara timeline setelah halving, kecenderungan dari Bitcoin itu akan mengalami penguatan ya, seperti itu. Lalu kita akan coba cek dari daily time frame. Di daily time frame kita bisa lihat bahwa setelah Bitcoin itu mengalami penguatan di atas ya, kita bisa lihat sekarang sedang berkonsolidasi ya. Bahkan kita bisa lihat ini ada pelemahan momentum ya, di atas ini. Ini ada pelemahan momentum, dan proses penurunannya ini apabila dia ingin koreksi, menurut saya area koreksi yang baik itu di area trendline ya, di sekitaran mungkin 38.000 sampai 38.500. Itu menjadi area koreksi yang pertama secara daily time frame ya. Kalau secara weekly tadi kita bisa lihat di area 32.000, di daily time frame kita bisa lebih jelas ya melihat bahwa Bitcoin itu memiliki area support yang sangat penting, yang selama ini dia sudah retest berkali-kali ya, yaitu di area trendline sini. Semenjak dari bulan Oktober dia selalu tertahan dari area trendline, dan menurut saya untuk turun ke area trendline ini lebih masuk akal daripada dia langsung turun ke area 32.000 seperti itu untuk daily time frame. Kalau kita lihat secara RSI pun, secara dia ini sudah di reset ya. Ketika dia sudah overbought di atas sekitar 80, ketika dia turun ini sudah reset dan tidak ada divergent lagi ya di atas ini. Karena sebelumnya kita bisa lihat di sini ada divergent yang cukup jelas ya, bearish divergent di sini. Ketika dia turun, indikatornya juga ikut turun ya. Maka kita bisa katakan bahwa proses penurunan ini itu untuk mereset dari indikator RSI itu sendiri ya, untuk calming down dulu untuk sementara sebelum dia melanjutkan penguatannya. Lalu kalau kita buka di 4 jam itu apa sih yang bisa kita dapatkan informasinya? Kita bisa lihat ya, untuk minornya secara jangka pendek di 4 jam kita bisa lihat Bitcoin ini sudah breakdown ya, strukturnya sudah mulai berubah menjadi bearish ya. Kalau boleh saya gambarkan seperti ini, dia membentuk low, lalu ini high-nya ini bisa dibilang masih belum valid ya, masih belum pasti. Tapi apabila nanti Bitcoin berhasil jebol dari 40.600, maka ini sudah bisa kita katakan sebagai bearish ya, bearish minor ya, secara time frame 4 jam untuk menggenapi time frame daily tadi yang harus turun di area 38.500 seperti itu. Kalau dari 4 jam saya lihat masih ambiguitas ya di sini ya, belum jelas ya. Harga sempat turun, dibawa turun, tapi lalu di reject lagi naik ke atas. Kalau kita tarik secara Fibonacci pun juga sama, dia masih bermain di area 618, masih bermain di area koreksinya ya. Area invalidasinya menurut saya ketika dia berhasil break dari area 43.900, maka Bitcoin ini berpotensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya seperti itu ke area 47.000. Karena ketika dia break dari 43.900, Bitcoin ini secara tren itu juga sudah konfirmasi bahwa dia akan melanjutkan kenaikannya. Skenario bearish ini
otomatis terinvalidasi seperti itu. Jadi untuk sekarang menurut saya tidak banyak memberikan peluang ya untuk Bitcoin. Jadi kita bisa move ke mungkin ke altcoin atau koin-koin yang lain ya yang lebih menarik menurut saya. Karena ketika sideways ini biasanya ada koin-koin micin atau koin-koin altcoin itu yang sedang performing lebih baik ya, seperti Solana. Kalau kita lihat ini uptrendnya kan uptrend banget ya, jadi bisa kita coba manfaatkan sebenarnya kan. Nah ini kan belum ada tanda-tanda dia pasti koreksi kan ya, masih terus mencetak all time high seperti itu dibandingkan dengan Bitcoin yang kayaknya sudah mulai capek ya untuk naik ya, dan dia mau koreksi tapi belum jelas, masih menunggu arah dari big player seperti itu. Jadi itu aja yang ingin saya update untuk Bitcoin update kali ini. Thank you yang sudah nonton sampai habis. Semoga informasi ini bisa membantu kalian semua. Good luck.